الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدق الحديث في كتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال معلم رحمهم الله في درة الناصحين Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Qabawi fi Fadilatul Udiyah wa Bayan Takbiratiha. Ilhadil kiram, para adim wal ulama, para asatidzah wal hujah, para tokoh masyarakat bini sabuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Khusus orang tua kita bersama Al-Mukarram Bapak Haji Satiri serta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Izharul Haq serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang kita haturkan pada kesempatan malam hari ini kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syariah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita pun berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah fi fadilatil udiyah wa bayan takbiratiha. Ayuhal kiram, kita telah membahas beberapa minggu yang lalu tentang asbab di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan pemotongan anaknya yaitu Ismail. Insyaallah ini malam kita sedikit membicarakan tentang fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah yang melaksanakan udiyah atau melaksanakan kurban, karena tinggal beberapa hari lagi ya, insyaallah 11 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya berkurban. Perintah berkorban kaum muslimin rahimakumullah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Juga tentang peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an ya surah As-Saffat dinyatakan wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ini pun menjadi dasar di mana perintah untuk melaksanakan kurban ya.
Kalau surah Al-Kautsar biasa karena ada perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ya, Al-Kautsar juga dinyatakan annahu nahru fil jannah, yaitu laut atau sungai yang ada di dalam surga. Sungainya Rasulullah Al-Kautsar. Karena sudah diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, fasholli li rabbika, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Allah perintahkan dengan rezeki yang telah diberikan, diperintahkan untuk wanhar, untuk berkorban. Saudara, berkorban ini bukan haknya hanya orang-orang kaya saja, ya. Berkorban bukan hanya hak orang-orang kaya, orang miskin pun boleh berkorban. Bahkan juga ada nanti kewajibannya bagi orang miskin untuk berkorban, karena yang namanya korban itu tidak ada syarat di mana harus terpenuhi, misalnya haul ataupun nisab. Ya, haul itu adalah batas waktu kepemilikan harta, sementara nisab itu adalah batas banyaknya harta. Kalau yang namanya zakat memang ketentuannya dikhususkan untuk orang-orang kaya, karena orang kaya itu dia punya harta dan hartanya itu stabil, ya, 1 tahun ya 1 tahun itu. Jadi yang namanya zakat itu kan harus ada nisab dan ada haul. Kalau seandainya nisabnya sudah sampai, haulnya belum sampai, belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Juga kalau seandainya nisabnya sudah sampai, haulnya sudah sampai, nisabnya belum sampai, ukuran banyaknya hartanya belum sampai, belum juga wajib zakat. Sementara kalau korban itu kagak ada yang namanya haul, kagak ada yang namanya nisab. Dia begitu memiliki uang, misalnya dapat uang di dalam bulan Zulhijjah, dapat uang dalam bulan Zulhijjah, yang uang itu bisa dibelanjakan 1 ekor hewan kurban, ditambah untuk kehidupan keperluan dirinya selama 1 atau 2 bulan, satu minggu atau sampai dengan satu bulan. Maka wajib bagi orang yang seperti itu mengeluarkan hewan kurban. Misal kita nggak punya duit hari ini, nggak punya, miskinlah, ya. Jangankan mau korban, makan aja masih bingung, termasuk dalam kategori orang miskin misalnya, ya. Tahu-tahu tanggal 7 atau tanggal 8 bulan Zulhijjah ada orang yang datang ke rumah kita. Dia datang bertamu, kemudian dia memperkenalkan diri sama kita, dan dia menyatakan bahwa dia pernah ditolong sama kita, ditolong dengan uang jumlahnya 5 juta misalnya dulu. Kemudian uang ini saya belanjakan, uang ini saya puterin usaha, nyatanya sekarang ini usaha saya maju. Saya datang kemari untuk mengucapkan rasa terima kasih, saya pengen kasih hadiah nih Bapak nih, dikasih hadiah 15 juta misalnya, ya. Hari itu 15 juta dikasih, berarti dia punya uang 15 juta. Saat dia punya uang 15 juta, kalau seandainya dia belanjakan 1 ekor kambing yang harganya 3,5 juta, kira-kira masih banyak nggak tuh kelebihannya? Banyak nggak kelebihannya? Nah, disitulah kewajibannya. Dia harus mengeluarkan kurban pada saat itu meskipun dia orang miskin, karena dia mendapatkan harta itu. Dia punya harta pada saat jatuhnya waktu untuk melaksanakan kurban. Nah, kalau seandainya dia tidak melaksanakan kurban saat itu, ya, dia nggak melaksanakan kurban saat itu padahal dia memiliki harta, maka orang tersebut akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Nabi. Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa orang yang diberi oleh Allah keluasan harta, rizkinya ada, bisa membeli 1 ekor hewan kurban, kemudian dia nggak mau berkurban,
padahal dari dia membelikan hewan kurban masih ada sisa harta yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama seminggu, kemudian dia nggak mau berkorban, fala yuqarribanna musallana, maka orang tersebut jangan dekat-dekat tempat ibadahku, kata Rasulullah. Ya, jangan dekat-dekat tempat ibadahku, artinya Rasulullah tidak ingin ngelihat itu orang, Rasulullah tidak ingin mengenal itu orang, Rasulullah tidak ingin mengakui itu orang sebagai umatnya. Na'udzubillah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annahu qala man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insaan yahudiyan aw insaan nasraniyan. Siapa orang yang diberi oleh Allah keluasan harta, ada hartanya untuk bisa membeli satu hewan kurban pada saat yaumul kurban, yaumun nahar atau yaumut tasyrik, jadi 4 hari. Yaumun nahar pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 adalah disebut dengan yaumut tasyrik. Terakhirnya itu tanggal 13 sebelum waktu asar. Itu masih dianggap kalau kita memotong satu ekor hewan untuk niat sunnah kurban, maka itu dinyatakan sebagai potongan kurban. Kalau sudah asar, maka enggak lagi disebut kurban, tapi disebut hanya sekedar sedekah. Nah, kalau sudah ada tuh hartanya, ada hartanya untuk membelanjakan satu ekor hewan kurban, kemudian dia nggak mau berkorban, falyamut insaan yahudian atau insaan nasranian, maka kalau seandainya dia mati, tinggal pilih mau mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani. Ya, artinya Rasulullah tidak ingin kenal kita, kagak mengakui kita sebagai umatnya. Nah saudara, ada juga nih orang udah biasa berkorban tiap tahun, atau juga terkadang ada di antara pengurus masjid yang memandang lingkungannya, memandang orang yang ada sekitar masjid ini orang mampu. Kalau kita didatangin sama pengurus masjid, atau kalau kita disalami oleh pengurus masjid, dinyatakan, Pak, kamu berkorban nggak? Harusnya kita bersyukur, ya, karena kita dipandang orang yang mampu untuk berkorban. Jangan malah kita ngomong, tahun ini saya istirahat dulu dah, nggak korban. Banyak nggak orang ngomong kayak gitu? Ya, ditanya, Pak mau korban nggak? Oh, kayaknya tahun ini saya istirahat dulu dah korbannya. Kalau ngomong kayak begitu tuh saudara, itu namanya doa kita tuh, tanpa kita sadari bisa saja kita diistirahatkan rizki kita sama Allah. Kalau kita diistirahatkan rizki kita sama Allah, berarti rizki itu nggak akan mengucur saudara, bisa jadi miskin gitu. Kalau seandainya cuma 1 bulan kita ditangguhkan, coba kalau seandainya seterusnya kita disangguhkan, maka kita akan jadi orang yang miskin, kagak akan mungkin mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Atau kita menyatakan libur dulu, siapa tahu aja kita diliburkan oleh Allah hidup kita di alam dunia. Nah, yang kayak begitu mau saudara. Makanya kalau seandainya didatangin pengurus masjid, panitia kurban, jawabannya ngomong ini, insya Allah tahun ini saya berkorban, meskipun belum melihat tuh duitnya, ya, meskipun duitnya belum kelihatan. Jangan malah kita tidak menyatakan seperti itu. Kalau kita menyatakan, saya nggak kurban tahun ini, atau saya istirahat kurban tahun ini, itu nyatanya orang yang tidak yakin akan keberadaan Allah. Rizki itu datangnya dari Allah, betul nggak? Bukan kita, yang kita cuma diperintahkan untuk berusaha, sementara yang menentukan rizki itu ada dan tidaknya Allah. Orang yang beriman yakin ketika dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia gantungkan semua urusannya kepada Allah, insya Allah nanti akan dimudahkan semua apa yang menjadi hajat keinginannya, termasuk kalau dia punya keinginan untuk berkorban. Makanya diingat, kalau nanti panitia datang ke rumah, itu tandanya panitia doain kita agar kita jadi orang kaya, betul nggak? Bisa korban. Nah, kalau sudah datang panitia ke rumah kita, jangan kemudian kita ngomong, saya nggak korban dulu tahun ini, atau saya tahun ini
korbannya apa ya, berhenti dulu atau istirahat dulu. Jangan sekali-sekali kita ngomong kayak begitu ya. Jadi punya rasa optimis, insya Allah tahun ini saya berkorban meskipun belum kelihatan uangnya, mudah-mudahan nanti mendekati yaumul kurban Allah berikan rezeki kepada kami, insya Allah saya akan berkorban gitu ya. Kalau dengan ada niat, insya Allah semua niat yang kita ajamkan ini akan mendapatkan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara, yang namanya korban itu fadilahnya sangatlah luar biasa. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyatakan man kharaja min baitihi ila sara'il udiyati kana lahu bi kulli khatwatin 'ashara hasanatin wa maha anhu 'ashara sayyi'atin wa rafa'a lahu 'ashara darajatin. Man kharaja, barang siapa yang keluar, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju sara'il udiyah, pasar hewan kurban, atau kalau kita misalnya ikut untuk kolektifan, datang ke panitia hewan kurban ya, untuk belanja hewan kurban atau untuk membayar kolektifan kurban, maka kana lahu, maka akan bagi dirinya bikuli khutwatin 'ashar hasanatin, setiap langkah-langkah kakinya dicatat oleh Allah sebagai 10 amal kebajikan. Wa maha anhu 'ashara sayyi'atin, setiap langkah-langkah kakinya itu semua akan dihapus oleh Allah seluruh kejelekan-kejelekan, 10 kejelekan dihapus. Wa rafa'a lahu 'ashara darajatin, dan diangkat oleh Allah 10 derajat kemuliaan. Baru ngelangkah doang ya, baru ngelangkah tuh dari rumah menuju pasar di mana ada hewan kurban, dari rumah menuju tempat di mana panitia hewan kurban, itu langkah, satu langkah dicatat 10, ada 30 jadinya. 10 kebaikan dihapus 10 kejelekan ditambah dengan 10 kemuliaan, berarti satu langkah ada 30 tuh ganjaran ya. Kemudian saudara, bukan hanya itu saja, fa'idha adraka fa'idha takallama fi sara'iha kana kalimatun tasbihat, tatkala dia berbicara ya, datang ke panitia nanyain ucap salam, assalamualaikum, mana panitia kurban, sudah datang panitia kurban, salaman panitia kurban, nanya ini kurban sekarang ada apa saja, ada kurban sapi, ada kurban kambing. Kalau kurban kambing itu berapa orang? 7 orang. Itu kalau bisa banyak ngomong, karena setiap kalimat yang keluar dari orang yang akan berkorban, baru mau berkorban saja, baru niat korban ya, kalimat yang keluar idza takallama bi sara'iha kana kalamatu tasbihat, maka kalimat itu dicatat oleh Allah sebagai tasbih, bertasbih, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tuh kalimat yang keluar, yang kita omongkan ya, yang kita nanya kepada panitia atau kita nanya kepada penjual hewan kurban. Di situ kalimat per kalimat yang keluar itu semua sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqaddama namtuha kana lahu bi kulli darahima sab'ata hasanatin. Maka tatkala kita membayar harga dari hewan kurban yang akan kita kurbankan 1 dirham, dicatat oleh Allah 1 kebajikan. 1 dirham 1 kebajikan. Kalau kita 1 rupiah dikali dengan sab'ami'ati hasanat. Sab'ami'ati hasanat berarti 600.000 ya, 600.000 kebajikan. Coba aja berapa banyak tuh, berapa rupiah yang kita keluarkan? 3,5 juta misalnya. 3,5 juta dikalikan 600.000 kebajikan, berapa banyak tuh yang kita terima kebajikan itu? Luar biasa saudara ya.
Ini orang yang mau melaksanakan udiah. Kemudian pula faida tarbuha 'alal ardi yuridu dabuha istaghfiru lahu kulla khalqin min mawadiha ila ardi sabiqah. Faida tarbuha, tatkala direbahkan hewan kurban kita, direbahkan, kemudian 'alal ardi, di atas bumi, untuk apa? Yuridu dabuha, untuk disembelih, untuk dipotong, untuk dikorbankan. Astaghfiru lahu kullu khalqin min mawadiha, maka akan beristighfar, memohonkan ampun untuk dirinya, lahu kullu khalqin, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min mawadi'ah, dari tempat di mana diletakkannya hewan kurban tadi, ila ardi sabiqah, sampai dengan bumi yang lainnya. Jadi ketika hewan kurban kita diletakkan di atas bumi, mau dipotong nih, ya, mau dipotong, semua yang hadir, makhluk-makhluk yang ada di tempat itu, apakah tumbuh-tumbuhan, apakah bebatuan, apakah bumi, apakah manusia, apakah binatang-binatang melata, semuanya yang ada di tempat itu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, sampai dengan bumi yang selanjutnya. Berapa banyak yang hadir di situ, saudara? Ya, ya, jangankan apa binatang, manusia aja ketika lagi mau dipotong banyak yang datang, betul? Ya, yang datang banyak, apalagi yang lainnya. Jadi semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya memohonkan ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah bagi orang yang hewan kurbannya diletakkan di atas bumi hendak dikorbankan. Fa idza ahraqa damuha khalaqallahu bi kulli qadratin min damiha asara minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumal qiyamah. Fa idza ahraqa, tatkala darahnya menetes, ya. Fa idza ahraqa damuha, tatkala darahnya menetes, khalaqallahu bi kulli qadratin, maka Allah akan menciptakan dari setiap tetesan-tetesan darah korban kita, asara minal malaikah, Allah akan menciptakan 10 malaikat dari setiap tetes. Oh, luar biasa, ya. Dari setiap tetes Allah ciptakan 10 malaikat, yastaghfiruna lahu, di mana 10 malaikat itu beristighfar kepada Allah, lahu, untuk dirinya, ila yaumil qiyamah, sampai dengan yaumul qiyamah. Kemudian juga wa idza qasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin misli ijki raqabati minal waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Tatkala dagingnya dibagikan, ya, tatkala dagingnya dibagikan, ini dibagikan satu genggam daging, kana lahu bi kulli luqmatin, satu genggam daging, sekerat daging itu seakan-akan ganjarannya mislu ijku raqabatin mil waladi Ismail alaihi salatu wassalam, sama dengan kita memerdekakan budak dari anak cucu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ini ganjaran, fadilah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkorban di bulan Dzulhijjah. Sayyidina Ali berkata seperti itu, menginformasikannya seperti itu. Sayyidina Ali adalah salah satu sahabatnya Rasulullah, bahkan besannya Nabi, mantuknya Rasulullah, dan juga pemuda yang pertama yang termasuk dalam jajaran as-sabiqun al-awwalun, yang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai dengan wafatnya baginda Rasul. Itu baginda Rasul Sayyidina Ali ada di hadapan baginda Nabi. Ini yang menyampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, saudara, keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan juga ada satu keistimewaan pula, ya, fadilah orang yang berkorban, yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul
li Aisyah, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, qaddimu adhiyataka washhidiha fa inna laka bi awali qadratin taqtaru min damiha 'alal ardi ayyaghfirallahu laka ma salafa min dhanbika. Faqalat ya Rasulullah alana khasatan amil mu'minina aman. Qala alaihi salatu wasalam ballana walil mu'minina aman. Disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, qaddimu adhiyatak, teng-teng, ya, tuntun hewan kurbanmu, washhidiha, dan saksikan ketika dipotong. Jadi sunnahnya kalau dipotong itu disaksikan, kita lihat ya hewan kurban kita, jangan kita nggak mau lihat. Tapi kalau seandainya kita kuat, kita lihat. Kalau nggak kuat lihat darah, mendingan nggak usah ya. Biasanya kalau perempuan kagak tegaan, nggak usah lihat. Tapi kalau kita bisa lihat, itu yang disunnahkan adalah melihatnya. Fa innalaka bi awali qadratin, karena sesungguhnya awal pertama tetesan darah min damiha 'alal ardi, yang jatuh di atas bumi, ayyaghfirakallahu ma salafa min dzambika, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosamu yang lalu, kata Rasulullah ya. Dosa-dosa kita yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, berkata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, alana khasatan, apakah ini hanya untuk saya saja ya Rasulullah? Bal awil mu'minina aman, atau juga untuk orang-orang yang beriman semuanya. Faqala Nabi, bersabda Rasulullah, ballana wal mu'minina aman, untuk engkau dan juga untuk seluruh umatku yang beriman. Ini sama, berarti darah yang mengalir dari hewan kurban kita, itu darah akan menjadi saksi, itu darah akan bertasbih, itu darah akan beristighfar, memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkorban. Makanya kalau kita punya uang, kita nggak korban, kita cukup uang itu untuk membeli 1 ekor hewan kurban, dan juga cukup untuk pembiayaan kebutuhan kita selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kemudian kita nggak mau berkorban, yang pertama kita nggak diaku Rasulullah sebagai umatnya, yang kedua kita nggak dapat fadilah, keutamaan saudara ya, yang belum tentu keutamaan ini bisa kita dapatkan tahun yang akan datang. Ingat, yang namanya ibadah kurban itu harinya cuma 4 hari, nggak lama, nggak banyak ya. Saat kita diberikan waktu oleh Allah keluasan harta, kita kagak mau berkorban, betapa ruginya kita saudara. Rugi, sangat luar biasa ruginya, karena belum tentu ya, waktunya sebentar, waktunya cuma 4 hari, kita kagak laksanakan udhiyah, kita nggak laksanakan korban, kagak ada waktu lagi tuh, nunggu lagi 1 tahun lah lagi. Lama nggak 1 tahun? Kalau umur kita ada, kalau umur kita nggak ada gimana ya, betapa ruginya. Maka kalau seandainya kita ingin, mari ajamkan dalam hati kita hari ini, kita ajamkan, mudah-mudahan ini hari besok mau menjelang bulan haji, menjelang yaumul aid, yaumun nahar, yaumut tasrik, Allah berikan saya rezeki, saya akan melaksanakan korban. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tuh ya, kalau ada orang yang datang nawarin mau berkorban, jangan kita tolak, jangan kita ngomong saya istirahat dulu, jangan ya, jangan khawatir nanti diisyaratkan benar-benar sama Allah, betul nggak? Kalau diistirahatkan benar-benar ya, ada 2 kemungkinan, kalau kagak jadi orang fakir, orang miskin, atau mati gitu, betul nggak? Nggak bisa hidup lagi di alam dunia. Makanya bilang dengan kalimat yang sangat indah, insya Allah saya tahun ini akan korban meskipun belum kelihatan duitnya. Mudah-mudahan menjelang pelaksanaan kurban, Allah limpahkan rezeki bagaikan air hujan yang deras. Amin.
bagaikan kucuran air pancuran yang dari atas gunung, kucur dengan lebatnya, amin ya, dan tidak dipampat oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa berkorban dengan leluasa dan dengan penuh kegembiraan dan menjalankan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada riwayat pula faqala alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam bersabda, ballana walil mu'minina aman wa an Wahab ibnu Munabih wa an Wahab ibnu Munabih annahu qala, berkata Syekh Abdul Wahab bin Munabih, inna Daud alaihi salatu wasalam qala, bertanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam, ilahi wahai Tuhanku, ma thawaba min dhahiyya min ummati Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Ini Nabi Daud ya. Nabi Daud itu nabi yang hidup itu lama, artinya hidup senjang waktu dengan Rasulullah itu bisa ratusan tahun Nabi Daud. Namun Nabi Daud tahu, karena nanti di akhir di dalam kitab Tauratnya itu ada penjelasan tentang keberadaan Rasulullah Muhammad sebagai khataman nabiyyin. Maka Nabi Daud bertanya kepada Allah, ilahi wahai Tuhanku, ma thawaba min dhahiyya min ummati sallallahu alaihi wasallam man udiyya min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, apa kira-kira ganjaran bagi orang yang berkorban dari umat baginda Nabi? Ya, pengen tahu nih. Nabi Daud pengen tahu, karena Rasulullah Muhammad adalah nabi yang membawa risalah para nabi-nabi yang lain. Rasulullah Muhammad adalah nabi yang menyempurnakan risalah para nabi yang lain. Daud kagak melakukan korban, enggak ya, karena yang namanya korban itu syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dan Rasulullah adalah orang yang menyempurnakan setiap syariat yang dibawa oleh para nabi. Nabi Daud adalah syariat, membawa syariat puasa ya. Nabi Ibrahim membawa syariat korban, Nabi Adam membawa syariat haji dan sebagainya. Nah, makanya pengen tahu nih, ilahi ma thawaba man duhiya min ummati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, apa kira-kira ganjaran pahala yang akan diterima orang yang berudiyah dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fawala, dan kemudian Allah pun berfirman, ya, sawabahu an a'tiyahu bikulli sa'ratin ala jasadihi asra hasanatin wa amahu anhu asara sayyiatin wa arfa'u lahu asara darajatin. Ganjaran yang akan diterima, anna u'tiyahu, sesungguhnya aku akan memberikan kepadanya, bikulli sa'ratin, dari setiap bulu atau dari setiap rambut, ala jasadi, yang ada di atas jasad hewan kurban tadi, asar hasanatin, 10 kebajikan, wa ahanhu anhu asar sayyiatin, dan aku akan hapuskan dari setiap rambut hewan kurban tadi 10 kejelekan, wa arfa'u lahu asar darajatin, dan dari satu helai rambut tadi akan aku angkat 10 derajat kemuliaan. Walahu bikulli sa'ratin qasratun minal jannah wa zariyatu minal hauril aini, dan juga dari setiap, dan juga baginya dari setiap rambut tadi qasratu alal jannah, maka akan aku bangunkan istana di surga. Istana di surga
ya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu rambut tadi. Wa jariyatun min hauril aini, dan juga diberikan dari satu rambut itu yaitu bidadari surga yang molek, yang indah dipandang. Bidadari surga, saudara, ya. Kalau bidadari surga artis mah tewas, betul nggak? Bidadari surga itu orang yang berkorban bulunya, rambutnya, satu rambut diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Selain surga, selain bangunan atau istana surga, di dalamnya ada jariyah, ada bidadari yang molek, ya. Bidadari minal hauril ain, yang dipandang dengan penuh kesejukan. Wa markabu min zawatil ajhadin bi khutwatiha madun muddal basar. Kemudian itu dijadikan sebagai tunggangan yang dia naiki untuk melintasi ke seluruh surga dengan kecepatan yang begitu amat sangat luar biasa cepatnya, ya. Muddal basar artinya cepat bagaikan kedipan mata. Yarkabu ahlul jannah, dan itu menjadi tunggangan atau kendaraan ahlu surga. Wa yadiru biha haitsu yasa, dan dia melaksanakan atau dia pergi kemana saja yang dia senangi dengan kendaraannya. Kalau kita nggak korban, kita nggak punya kendaraan di surga, saudara, betul nggak? Ya, makanya niatin ini yang namanya udiyah, yang namanya korban, luar biasa nih ganjarannya yang diberikan oleh Allah, ya, bukan main-main nih. Ini adalah ibadah, dan ini adalah syariat yang dibawa Rasulullah dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa amma amaltu ya Daud, dan ketahuilah wahai Daud, anna dhahaya, sesungguhnya korban itu hiyal mataya wa tarfa'ul balaya, dia akan menjadi kendaraan dan dia akan melindungi orang yang berkorban tadi dari berbagai macam bala yaumal qiyamah sampai dengan yaumal qiyamah. Ini juga yang namanya korban, dia akan melindungi kita, saudara, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kalau kita punya harta kita kagak mau korban, sayang. Rasulullah korban kok, sayang, saudara. Rasulullah saja korban, ya. Ada riwayat menyatakan Rasulullah itu korbannya dua. Korbannya kambing dua. Satu kambing buat beliau dengan keluarganya, ya. Satu lagi kambingnya buat umatnya yang nggak berkorban. Ini Rasulullah saking sayangnya kepada umat, agar nanti umatnya yang kagak sanggup berkorban tetap punya kendaraan, karena Rasulullah korbankan. Ada yang menyatakan Rasulullah itu korbannya satu korban kambing, di mana korban kambing itu korban yang pertama untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, dan untuk umatnya satu korban. Jadi ada dua versi, ada yang menyatakan dua korban, ada yang menyatakan satu korban. Kemudian Rasulullah itu korbannya kambing, saudara. Namun bukan berarti beliau kagak sanggup korban onta. Tahu nggak? Bukannya nggak sanggup korban onta. Rasulullah sadar bahwa setiap apa yang dilakukan oleh beliau kelak akan dicontoh oleh umatnya, ya kan? Dicontoh oleh umatnya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Rasulullah korban onta, kita kira-kira sanggup nggak korban onta? Betul nggak? Sanggup nggak kita korban onta? Maka kalau ada orang begini ngomong korban tuh yang paling abdol adalah korban kambing, paling abdol katanya, nggak begitu, saudara, ya. Rasulullah memang mencontohkan hewan korbannya dengan korban kambing, bukan berarti Rasulullah kagak sanggup korban onta. Coba kalau Rasulullah korbannya korban onta misalnya, apa mungkin kita juga korban onta? Kalau seandainya kita korban kambing, kita akan dihinain tuh. Ente mah korban kambing tuh, Rasulullah korban onta, harusnya ente ikutin tuh yang abdul korban onta. Merana nggak kita, saudara? Mau beli di mana tuh onta? Betul nggak? Ya. Jadi Rasulullah tuh korban kambing karena ngelihat, dia yakin
kalau dia mengambil yang lebih kecil itu bisa akan ditiru oleh umatnya akan sanggup memberi. Karena yang namanya korban itu kan bukan hak orang kaya saja, betul kan? Orang miskin juga punya kewajiban untuk berkorban. Makanya Rasulullah mengambil korban kambing agar bisa ditiru dan diikuti oleh umat. Ya, makanya jangan sampai kita ngomong, oh jangan korban kambing, jangan korban sapi, dah korban kambing saja. Nih saudara, kalau orang yang sanggup korban kambing, afdolnya kambing. Ya, perhatiin, orang yang sanggup korban kambing, maka ketika dia berkorban dengan kambing itu yang paling afdal. Orang yang sanggup korban sapi kemudian dia korban kambing, itu yang gak afdal, namanya orang pelit. Betul nggak? Punya deposito 5 miliar, kemudian punya kontrakan 100 pintu, 10 pintu, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, ada kendaraan 5 kendaraan, diparkir bukan hanya di garasinya juga nyewa, punya begitu. Wajibnya dia punya duit, harusnya dia korban sapi. Tapi dia ngomong sapi kagak afdolnya ikutin Nabi, yaitu korban kambing. Ini bukan afdol namanya, tapi orang pelit. Betul nggak? Gitu saja udah. Jadi nggak usah kita bingung-bingung, ya. Ada orang ngomong begitu tuh, wah, jadi main ditelan mentah-mentah. Ada orang sholat kalau misalnya udah dikumpulin beli sapi, itu nggak afdal, lebih afdal adalah kambing. Nggak begitu juga saudara. Kalau kita beli sapi dengan iuran 7 orang, taruhlah 3,5 juta dikali 7, jatuhnya kan 4,500.000, 24,500.000, betul? Iya kan? Beli yang 25 juta, 22 juta, beli itu 22 juta kisarannya, ya, daging sama semuanya utuh itu sekitar 350 kilo. Jadi dagingnya 150 kilo. Coba kalau seandainya satu orang beli satu kambing 3,5 juta, ya, dengan 7 kambing, satu kambing 3,5 juta, itu paling bobotnya, paling banter bobotnya kalau sudah dipotong itu paling 12 kilo. 12 kilo dikali 7 berapa ya saudara? Sedikit banyak tuh dagingnya. Banyakan mana dengan 150 kilo? Kan lebih banyak orang yang nikmati daging korban lebih bagus, betul nggak? Ya. Tapi terserah lagi, kembali lagi kepada manusianya, mau yang mana terserah. Ada yang ngomong begini, saya kagak mau iuran, saya kagak mau kolektifan 7 orang, ya, satu sapi 7 orang, nanti di sorga naik sapi bareng-bareng katanya, naik sapi bareng-bareng 7 orang. Ya nggak begitu juga, ya. Jadi jangan kita memandang apa yang disampaikan Nabi dengan apa adanya. Nabi jelas, kalau beliau melakukan ibadahnya yang ukurannya bisa dilaksanakan oleh umatnya, ya, bisa dijalankan oleh umatnya, kagak memberatkan umatnya, enggak. Itu adalah Rasulullah. Saking apanya? Saking cintanya kepada umat, ingin agar umatnya betul-betul bisa melaksanakan ibadah. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah atau keutamaan orang yang melaksanakan udhiyah atau melaksanakan korban. Mudah-mudahan kita bisa korban di tahun ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk yang akan datang masih ada satu hari sebelum pelaksanaan kurban, ya. Besok kita bicara tentang masalah syariat kurban, bagaimana cara kita memotong, bagaimana kita merembahkannya, apa yang kita baca bagi orang yang berkorban dan bagi orang yang memotongnya. Kemudian nanti setelah dipotong apa yang kita lakukan, yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ibadah pakai aturan, ibadah ada petunjuk dari para ulama salaf terdahulu. Jangan cuma hanya kita ibadah ikut-ikutan, insya Allah. Taib, ada yang mau ditanyakan?
Fadal. Ini keterangannya cepet nggak nih? Nggak, masalahnya ngudak waktu. Fadal. Kenapa? Gimana orang kalau kagak pernah ibadah kemudian dia berkorban, boleh nggak? Yang namanya apa, syaratnya korban itu, syarat korban pertama Muslim, Islam, ya, Muslim atau Islam, Muslim atau Islam, kemudian mampu, kemudian merdeka. Nanti ada tuh syarat-syarat ketentuannya. Di situ tidak disebutkan syarat orang yang berkorban itu adalah orang yang ahli ibadah, bukan, ya. Tapi jelas-jelas adalah orang Islam. Ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, la asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, maka dia menjadi seorang muslim. Punya ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau seandainya ada orang muslim, orang Islam berkorban, dia mau sholat, dia kagak sholat, bukan urusan kita, ya. Dia mau sholat kagak sholat, bukan urusan kita. Kita cuma hanya mengajak. Kalau dia kagak mau, udah urusan dia. Dia kagak puasa dalam bulan Ramadan, bukan urusan kita. Kita cuma ngajak doang, ya, untuk puasa. Ketika tahu-tahu dia berkorban, nah, terima korbannya. Korbannya sah. Yang kagak sah kalau dia bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam ikut, ya, ikut nih orang kafir ikut bawa teng-teng kambing. Saya mau korban di sini. Oh, terima aja. Tapi bukannya korban dia, cuma sedekah, gitu, ya. Karena ada ketentuannya nanti. Syarat apa kesunahan berkorban, pertama Islam, yang kedua mampu, yang ketiga merdeka, ya. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Nanti ada syarat sahnya kurban, ada syarat sahnya kurban, ada syarat diterimanya kurban dan sebagainya. Taib, cukup? Ada lagi? Fadal. Sebentar, ayo. Ya, orang yang berkorban ada kalanya boleh memakan hewan daging korbannya, ada juga yang diharamkan, ya. Kalau seandainya kita berkorban, ketika kita berkorban niatnya korban, misalnya gini, saya berkorban kambing, saya bawa nih, saya korban nih hewan korban saya, maka kalimat ini korban saya jatuh dia sebagai korban wajib, ya. Harusnya bagaimana? Harusnya ini sunnah korban saya, sunnah korban. Kalau sunnah korban berarti dagingnya boleh dimakan. Kalau cuma korban saja masuk dalam kategori korban wajib, namanya korban nazar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dulu itu pernah berkata, laula anni, ya, wallahi laula kana li ibnun li adnabihi fi sabilillah fa ataqarrabu bihi ilallah. Beliau berkata begitu, la wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun, kalau seandainya aku punya seorang anak, la adzba'ahu, kemudian diperintahkan untuk dikorbankan, maka fa'ataqarrabu bihi ilallah, maka akan aku potong anakku. Perkataannya kalau aku punya. Maka saat itu ketika perintah Allah, Nabi Ibrahim bermimpi, perkataannya apa? Dikatakan saat itu perkataan aufu bin nadrin, ya Ibrahim, aufu bin nadrin, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Maka disinilah ada hukum orang kalau berkata ketika dia berkorban dengan kalimat saya berkorban, jatuh korban itu menjadi korban wajib, ya. Kagak boleh itu dagingnya dimakan. Nah, kalau seandainya dia ngomong aku menyerahkan hewan sunnah korbanku, ada kalimat sunnahnya, sunnah korban,
kalau kita menyatakan sunnah korban, maka dagingnya boleh dimakan sepertiganya. Nah kalau kemudian dia korbannya sapi misalnya, tapi dia nggak senang makan sapi, senang makannya kambing, saya minta kambing saja dah boleh, tergantung panitianya, ya. Atau dia bawa kambing, dia korban kambing ke panitia, tapi dia nggak mau makan kambing, takut darah tinggi, minta sapi, boleh nggak? Boleh, ya, tergantung dari panitianya. Kalau sampai 7 orang, bagaimana cara baginya sepertiga? Gampang, satu paha belakang diambil buat 7 orang, ya, satu paha belakang diambil kemudian ditimbang untuk 7 orang, selebihnya untuk umat Islam, gitu saja udah, ya. Jadi nanti takarannya begitu, ya. Jadi nggak bingung-bingung, bingung loh, kalau satu kambing untuk 7 orang gimana tuh, 3 sepertiga, habis dong tuh kambingnya, sampingnya. Enggak, ya, ambillah satu pahanya saja. Itu pun kalau memang orangnya minta. Kalau kagak minta, apakah boleh diberikan? Boleh. Ya, kalau dia nggak minta, alangkah baiknya kalau nggak minta. Kenapa? Agar ada keikhlasan. Ya, baik. Pak Haji? Kalau korban sapi sembelihan boleh nggak? Jangankan korban sapi sembelihan, Nabi Ibrahim korban sendirian 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor onta, satu orang. Kalau kita mau 1 ekor sapi boleh, mau 10 ekor sapi boleh, kalau kita punya malah lebih bagus, ya, lebih bagus. Nah kalau seandainya kita juga mau misalnya kita punya rezeki di 1 ekor kambing buat anak, buat keluarga, boleh, karena mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu 1 ekor kambing, ada 2 versi nih, 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarga, dan juga untuk umatnya yang tidak berkorban. Ada yang menyatakan 2 ekor kambing, 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk umat, untuk keluarganya, yang 1 ekor kambing lagi untuk umatnya. Jadi kalau kita punya rezeki banyak nih, rezeki kita makmur, kita mau 1 ekor sapi silakan, boleh, ya, boleh banget gitu. Malah Izarul Haq nunggu banget tuh 1 orang sapi, ya, betul nggak? Insya Allah. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.